Dalam video kali ini saya akan mereview film aksi dan thriller tahun 2021. Berjudul Nobody, menceritakan tentang pria yang terlihat lemah yang ternyata adalah seorang mantan asasin yang pernah ditugasi untuk menghabisi orang-orang yang menganggap diri mereka tak tersantut atau kebal hukum. Istrinya mencoba merahasiakan tentang jati diri suaminya kepada anaknya, namun ia kembali ke pengaturan pabriknya, yaitu menjadi seorang asasin. Setelah ia menghajar beberapa pemuda di dalam bus, hingga pemuda itu harus bernapas dengan sedotan di lehernya untuk tetap bisa hidup. Karena pemuda yang dihajarnya itu adalah adik dari bos mafia Rusia paling kaya di wilayahnya. Maka mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria dengan tangan terborgol yang tampaknya terluka parah akibat dipukuli. Sehabis menyalakan rokok, dia mengeluarkan sekalang tuna dari jaketnya dan diberikan kepada seekor anak kucing yang dikeluarkan dari jaketnya. Di seberang meja, kita melihat seorang wanita dan seorang pria yang sedang menginterogasinya. Who the fuck are you? Let me be misunderstood. Don't you know no one Hans Mansell tampak seperti orang biasa yang hidupnya sama seperti kebanyakan orang. Mansell memiliki 2 anak dari istrinya, Becca yang merupakan wanita sukses. Mansell punya pekerjaan biasa-biasa saja di perusahaan fabrikasi logam. Ayah mertuanya yang bernama Eddie. Mansell sepertinya mulai muak dengan rutinitas hariannya yang membosankan. Anak laki-lakinya bernama Black tampaknya tidak menghormatinya, yang bahkan tidak menyapa ayahnya ketika pulang dari kerja. Hubungan dengan istrinya tampaknya sedang tidak baik-baik saja, di mana kita bisa melihat bantal diletakkan di antara mereka, yang memisahkan keduanya di tempat tidur. Anjing tetangganya menggonggong, dan Mansell pergi keluar untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Saat dia turun, dia mendengar suara seperti pencuri masuk ke rumahnya. Mansell lalu mencoba untuk menelepon polisi, tetapi pencuri wanita melihat dan menodongkan senjata ke arahnya, lalu meminta uang kas. Mansell mengatakan ia cuma pakai kartu debit. Saat melihat tato di pergelangan tangan si wanita itu meminta cincin kawin yang dipakai Mansell. Dan tiba-tiba, putranya Black turun dan menghajar si prianya. Saat si wanita mencoba menyelamatkan si pria yang dicekik oleh Black, Mansell mengambil tongkat golf dan ingin menghajar si wanita itu dari belakang. Entah kenapa, tiba-tiba Mansell menyuruh putranya untuk melepaskan si pria yang dicekiknya. Saat kunciannya dilepas, si pencuri langsung meninju wajah Black yang membuat bawah matanya hitam. Tiba-tiba istri Mansell turun dan memberitahu kedua pencuri itu untuk mengambil barang yang mereka inginkan. Namun karena cuma mendapatkan jam tangan dan beberapa lembar uang kas, kedua pencuri itu merasa apes dan memilih pergi. Shut up! What the fuck, Dad? Black tentu saja marah pada ayahnya, yang sama sekali tak bisa membela keluarganya. Tak lama kemudian, polisi tiba di sana. Mansell menyalahkan dirinya karena membiarkan pencuri itu kabur. Seluruh keluarganya kecewa padanya. Dan setelah insiden itu, mereka semua kembali tidur di kamar masing-masing. Dad? she had here? In the golf club? We're gonna get out of your hair. Mansell tidur di lantai bawah di sofa, dan putrinya Semi bergabung dengannya. Putrinya adalah satu-satunya orang dalam keluarga yang rukun dengannya. Semi meminta kepada ayahnya untuk diizinkan mengadopsi kucing. I was thinking the same thing. Keesokan harinya, Black bertanya kepada ayahnya apakah dia bisa mewawancarainya untuk sebuah proyek tentang veteran perang. Mansell mengatakan bahwa dia tidak lebih dari seorang auditor karena ayahnya terlihat tak bisa diajak bekerja sama. Becca memberitahu Black untuk bertanya pada pamannya saja yang merupakan tentara asli. Oh, your mom's right. Try again later. You know what, Saat keluarga itu meninggalkan rumah untuk memulai hari mereka, Semi memeluk ayahnya. Sebelum berangkat, seorang tetangga memberitahu Mansell
Jika kejadian semalam itu terjadi padanya, maka dia akan menghajar para pencuri itu. Dia juga membual serta memamerkan mobil barunya kepada Mansell. Heard you had some excitement. Gotta go. You didn't have much to leave, but at least to find the fuck out. Kebosanan mencelakan hidupnya sepertinya sudah dimulai. Setelah tiba di pabrik, dia ditanyai oleh adik iparnya, Charlie, karena tidak menghajar para pencuri itu. Charlie memberinya pistol dan memintanya untuk menjaga adiknya agar tetap aman, agar tak terus diremehkan. Mansell pun mengambil pistol itu dan menyimpannya di dalam kotak makanan di dalam kulkas. Kemudian kita berkenalan dengan ayah mertua Mansell bernama Eddie. Ia memberitahu tentang niat Mansell yang ingin membeli pabriknya. Eddie sepertinya merespon baik niat Mansell untuk membeli bisnisnya, namun tentu saja ia meminta harga yang pantas, karena pabriknya itu telah ia bangun dari nol. Eddie juga mengatakan bahwa keputusan Mansell yang tidak melawan pencuri itu merupakan keputusan yang tepat. Look, that's stuff. What do you want with this place, Eddie? You know? Yeah. I'm rooting for you. Hey, Hutch. Mansell kemudian mengunci ruangannya dan menghubungi saudara tirinya bernama Harry, yang dianggap sudah mati. Mereka berbicara di radio. Dia mengatakan kepada Harry bahwa dia menahan diri untuk tidak menyerang para pencuri. Itu karena ia melihat mereka masih muda, takut dan putus asa. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa pistol mereka bahkan tidak terisi. Harry memberitahunya bahwa Mansell sudah melakukan hal yang benar dan memintanya untuk tidak balas dendam dan melakukan hal yang bodoh. Not much, just seriously. Don't do nothing stupid. Look, I know what you're thinking about. Mansell kemudian pergi menemui ayahnya. Ayahnya melihat keadaan Mansell yang sepertinya tidak baik-baik saja. Ayahnya juga bertanya, apakah dia masih ingat bagaimana mereka dulu? Siapakah sebenarnya mereka yang dulu? Kita akan tahu itu semua seiring berjalannya durasi film. Do you remember who we used to be, Hutch? Ketika Mansell pulang, dia melihat keluarganya berkumpul di depan meja makan. Black nyaris tidak menyapanya, dan Becca bertanya kepada putrinya untuk terus mencari di mana gelang kucingnya. Sammy lalu melihat ayahnya dan memberitahu kalau gelang kucingnya disimpan di mangkuk bersama dengan uang receh yang diambil pencuri itu. Mansell kemudian pergi menemui ayahnya lagi. Si ayah mengatakan kepadanya bahwa dia lebih baik melakukan seperti yang dulu pernah ia lakukan, karena ayahnya tahu kalau Mansell bisa melakukannya dengan sangat baik. Dia lalu meminjam rencana dan pistol FBI tua milik ayahnya untuk melacak si pencuri. Then you best go do it. There's this thing I gotta do. Life is a bitch. You know me. Mansell lalu pergi ke salon tato dan menunjukkan lencananya. Dan salah satu dari mereka mengejek Mansell dan memberitahunya bahwa lencana itu tampaknya sudah berusia 20 tahun. Mereka lalu bertanya pada Mansell siapa dia sebenarnya. Mansell menjawab bahwa dia hanya seorang pria yang mencari seseorang. Mansell lalu mengeluarkan dompetnya dan menantang mereka untuk mengambil uang tunai di tangannya. Orang-orang itu kemudian melihat tato di pergelangan tangan Mansell dan inilah saatnya mereka langsung ciut dan mereka langsung ingin membantunya. Mansell lalu menunjuk tato dalam gambar dan mereka memberinya alamat orang yang memiliki tato yang sama. The direction of this person. So any takers? Mansell kemudian pergi ke apartemen di alamat itu dengan tanpa basa-basi, langsung menodongkan pistol dan bertanya kepada mereka untuk mengembalikan arlojinya dan gelang kucingnya. Pasangan itu lalu mengembalikan arloji miliknya dan Mansell menemukan gelang kucingnya di tangan bayi pasangan itu yang sedang sakit. Karena merasa bersalah, Mansell langsung pergi dari sana. Di luar dia meninju dinding berulang kali. Dia secara bersamaan sangat marah dan sedih. Please just leave. Dia lalu naik bus, dan tiba-tiba, 5 orang preman mencoba menghentikan bus yang pintunya tertutup itu. Terlihat penumpang bus itu, ada seorang gadis yang duduk sendirian, dan sopir bus, wanita yang terlihat ketakutan saat mencoba membuka pintu.
say God doesn't close one door. Whether I'm wrong, whether I'm right. Para preman pun memasuki bus dan mulai mengganggu, serta mengintimidasi para penumpang. Sedangkan, Mansell duduk dengan santuy di kursi paling belakang. Saat para preman mengelilingi si gadis itu, Mansell bangkit dan berjalan melewati mereka. Dia meminta sopir untuk turun dari bus, lalu menutup pintu, dan kembali menghadapi preman. Di depan para preman, Mansell membuang semua peluru dari pistolnya. Dia mengancam. Semua preman awalnya ditertawakan. Namun bagi Mansell yang sudah frustasi dan marah, ia pun akhirnya punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. It's fucking stupid. It's stupid, right? Guys. His back. What the fuck are you saying? Man, are you? Run! Setelah memberi pelajaran kepada para preman, Mansell turun dan meminta maaf kepada sopir atas kekacauan yang dia buat. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat istrinya duduk sendirian di kegelapan. Istrinya bertanya, "Kau habis dari mana?" Dan Mansell menjawab kalau ini hari yang melelahkan. Saat istrinya dengan lembut membersihkan lukanya, dia memberitahu kalau ia merindukan istrinya seperti dulu. Apalagi sudah bertahun-tahun, ia tak melakukan permantapan dengannya. Saat berada di kamar BK, lalu melepaskan bantal yang memisahkan mereka di tempat tidur, dan mulai menyentuhnya dengan lembut. We haven't shared a kiss and I do. Di scan berikutnya, kita melihat seorang bos mafia Rusia bernama Yulian Kuznetsov. Saat masuk ke klub dalam keadaan flip, dia langsung naik ke atas panggung. Setelah asik bernyanyi, ia langsung berjalan menuju sekelompok pria. Dia bertanya, apakah mereka puas dengan keamanan untuk Olsen. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka puas. Yulian kemudian memperkenalkan mereka pada Pavel, anak buahnya. Juru bicara kelompok itu berkata kepada Yulian bahwa tarian dan nyanyian yang baru saja ditampilkannya membuat mereka kurang yakin kalau Yulian bisa menjaga uang mereka. Tis untuk membuat mereka yakin akan kemampuan Yulian. Yulian langsung memecahkan gelas dan membunuh salah seorang pengunjung di sana. Dan ternyata pria yang baru saja dibunuhnya itu adalah pemegang 3% saham dari Offset. Setelah itu, Yulian bertanya lagi, apakah sekarang ia sudah percaya? Вы знаешь, кто это? Какая жалость. Держатель 3% щека. Здоровье! Эти проценты наши. Di tempat yang sama, Yulian menerima panggilan telepon. Dan adegan selanjutnya kita melihat dia sudah berdiri di depan adiknya yang terbaring tak berdaya di rumah sakit. Otak anak itu sepertinya sudah rusak parah. Yulian berasumsi bahwa serangan itu pasti terkait dengan Obstek. Pria lain yang terluka di ruangan itu menunjukkan kepada Yulian kartu metro yang dia ambil saat perkelahian di bus. Сколько нам? This to my brother. Don't
Что поделаешь? Keesokan harinya, Mansell tampak lebih baik. Dia terlihat bahagia saat dia memulai harinya. Dia memberitahu putranya bahwa dia bangga kepadanya karena telah menghajar para pencuri itu. When you made that attack, you see the other guys had my back. That was a good takedown. Singkat cerita, Mansell menerima panggilan telepon dari saudaranya yang memberitahu dia untuk melihat seorang pria yang dijuluki tebar bersih tukang cukur. Mansell diberitahu bahwa salah satu preman yang dia buat benjol adalah adik Yulian, bos mafia Rusia yang sangat kaya. The Barber memberitahu Mansell semua yang perlu dia ketahui dan menambahkan kalau Yulian belum tahu siapa Mansell. What, pray tell, may we do for you? He's as bad as they come. Short story long. Am I really now that predictable? Meskipun Yulian membenci adiknya selaku saudara, tentu saja dia pasti akan membalaskan dendamnya. The Barber memberitahu Mansell bahwa offset adalah sebuah operasi yang mengawasi perjalanan uang jutaan dolar. Julian adalah orang yang dipercaya untuk menjaga uang tersebut. Meskipun ia bosan dengan pekerjaannya itu, Said he's more than a bitch, perpetually on the move. Yulian diberitahu bahwa ayah Mansell tinggal di panti jompo, dan mereka terus berusaha melacak lokasinya. Sekretaris Yulian mencoba memeras seorang pria di Pentagon. Pria itu dipaksa untuk segera mencarikan info tentang Mansell. Dan jika tidak, foto-foto perbuatan menyimpangnya akan disebar ke publik. Tak butuh waktu lama, arsip Mansell di Pentagon pun ditemukan. Yang ternyata Mansell terdaftar sebagai nobody atau bukan siapa-siapa. Saat sekretaris Yulian membaca info tentang Mansell, ia langsung mengemasi barang-barangnya dan memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Good luck. I'm out, no need to pay. Di sisi lain, Mansell terlihat bahagia saat dia bersiap untuk membuatkan makanan spesial untuk keluarganya. Dan setelah itu, ia pun menyarankan mereka semua pergi ke Italia. Di saat yang sama, Mansell yang melihat beberapa mobil mendekat langsung meminta anak dan istrinya untuk pergi ke ruang bawah tanah. Yulian telah mengirim orang-orangnya, dipimpin oleh Pavel tangan kanannya, untuk menyerang Mansell. Dan ini yang terjadi kemudian. What is happening? Mereka memasukkan Mansell ke dalam bagasi mobil. Mansell kemudian mematahkan jempolnya untuk melepas borgol. Lalu ia menemukan alat pemadam kebakaran di bagasi dan menggunakannya untuk membutakan sisi mobil-mobil. Terbalik dan anak buah Yulian tewas, kecuali Pavel yang sudah sekarat. Tapi sebelum tewas, Pavel diberitahu oleh Mansell tentang siapa dia sebenarnya. Setelah berhasil lolos dan menghabisi semua anak buah Yulian, Mansell bergegas kembali ke rumahnya untuk membuka pintu ruang bawah tanahnya. For those three. Yeah. I never met her. Saat Mansell berlari kembali ke rumah, dia menghubungi ayahnya untuk berjaga-jaga. Dia kemudian membawa keluar keluarganya dari basement dan menutupi mata putrinya agar tak melihat apa yang baru saja terjadi. Mansell kemudian mengirim istrinya, Becca dan anak-anaknya pergi ke suatu tempat yang aman. Dan dia meminta kepada istrinya untuk percaya padanya. Hal tersebut membuat istrinya mengerti jika kini Mansell akan kembali ke pengaturan pabrik, yaitu akan kembali ke masa lalunya sebagai seorang legenda asasin. Take the kids somewhere safe. Saat semua keluarganya pergi, Mansell mengumpulkan semua anak buah Yulian yang sudah mati maupun yang masih bernyawa. Dan ia pun mulai menceritakan masa lalunya. Dia mengatakan bahwa dia adalah mantan auditor
dan pembunuh bayaran yang dipekerjakan oleh badan intelijen untuk membunuh orang-orang yang menganggap diri mereka tak tersentuh. Dia melakukan pekerjaannya secara profesional sampai dia biarkan seorang pria yang seharusnya dia bunuh bebas. Hal itu ia lakukan karena targetnya itu berjanji akan kembali ke jalan yang benar. Setahun kemudian, Mansell menemukan bahwa pria yang dia biarkan hidup itu telah membangun kehidupan dan keluarga baru yang sangat bahagia. Inilah saat Mansell memutuskan untuk pensiun, melawan keinginan atasannya. Sejak pensiun, dia telah melakukan segalanya untuk menjauh dari bayang-bayang kehidupan lamanya. He started begging five at the back of his wait. It was a motherfucker like a goddamn fully expected. Overcorrected. Dia kemudian melihat gelang kucing milik putrinya di samping genangan darat di bawah radio. Sebelum dia pergi, dia memberitahu orang mati itu bahwa tulangnya akan terbakar menjadi abu pada suhu 1500 derajat tanpa meninggalkan jejak. Mansell mengakui bahwa jauh di lubuk hatinya, dia tahu hidupnya hanyalah fasad yang bertahan lebih lama dari yang dia harapkan. Dia harus membakar semua jejak pembunuhan yang baru saja dia lakukan. Jadi dia membakar rumahnya dan mengambil foto keluarganya saat dia berjalan keluar dari rumah. Ingat tetangganya yang bajingan, yang mana pernah menyombongkan mobil barunya ke Mansell. Nah, Mansell mencuri mobil itu dan pergi. Kemudian, kita melihat sebuah mobil dengan dua asasin yang tiba di panti jompo. Mereka langsung pergi ke kamar ayah Mansell dan mendekatinya saat dia berpura-pura tidur. Saat mereka mendekat tiba-tiba, Come on, Davey. Please turn that shit. di adegan berikutnya, kita melihat Mansell menuangkan sekantong penuh emas batangan ke meja Eddie dan memberitahunya bahwa dia membeli perusahaan itu. Di sisi lain, Julian menonton seluruh rekaman di berita dan mengetahui bahwa Pavel telah dibunuh oleh Mansell. You are encouraged to call the 34. Authority Собери всех бойцов. else is involved. If you have any information. Di sisi lain, Mansell menutup pabrik yang sudah ia beli untuk sementara. Kita juga melihat di atas mejanya ada banyak senjata dan amunisi. Harry mengontak Mansell di radio dan Mansell memberitahu dia bahwa dia telah menyusun sebuah rencana. Dia lalu pergi ke tempat gerombolan itu, menghitung uang milik perusahaan offset, dan ini yang terjadi. To fight the beatable foe, reachable star, to reach the unbearable sun. No matter how far, no matter how hopeless, willing to march into Mars, to fight for the right. Oh, if I only caught my heart, will I be to this glory? Will be and with scars, man scorned and died. The unbeatable last ounce of courage, reach the unknown. Dia sempat mengambil lukisan Famo sebelum dia membakar semua uang yang ada di sana. Setelah memberikan pukulan telat bagi sumber penghasilan, Julian Mansell langsung menuju ke klub tempat Julian baru saja tampil. Dia terlihat sangat santai menonton pertunjukan Julian hingga selesai, di mana Julian tak menyadari kalau seluruh asetnya telah dilalap api akibat ulah Mansell. Mansell pun langsung dikelilingi oleh anak buah Julian. Tapi Mansell punya rencana. Ternyata dia punya alat peledak yang disembunyikan di bawah serbetnya. Dan Mansell memiliki detonator di tangannya. Jadi jika mereka bahkan mencoba mendekatinya, boom. Mansell pun lalu menyuruh Julian duduk untuk berbicara empat mata dengannya. Dia memberitahunya bahwa dia telah membakar semua milik Julian menjadi abu. Julian mengamuk. Karena itu, Mansell kemudian memberi Julian pilihan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia bisa memilih untuk mengejarnya, atau lebih baik dia mengambil apa yang tersisa dan melarikan diri. Setelah mengatakan itu, Mansell meninggalkan klub. Julian sangat marah dan memanggil semua anak buahnya. Mansell memancingnya agar ia mengejarnya sampai ke pabrik. Ternyata di sana ada ayahnya dan saudara tirinya Harry yang membantu Mansell menangani para mafia tersebut. Live your life far from me in one of the lesser-known Caribbean. You're right when it's in us, better let
I wouldn't come save your wife. I fucking am. Now. Mereka menggunakan berbagai senjata canggih dan pengalaman tempurnya untuk memasang jebakan bagi para gangster. This is your captain speaking. Hold your hand through a storm of the dark heart, and you may won't be afraid. Mereka berhasil membunuh semua pasukan bersenjata, kecuali Julian Harry. Mansell dan ayahnya sudah kehabisan peluru. Di mana, Mansell langsung head-to-head dengan Julian dengan memasang bom Claymore, menempel di depan panel kaca anti peluru, dan meledakannya di depan Julian. Stop, Shaq! You stupid, Mr. Mansell! Mansell menunjukkan kepuasannya kepada Ian dan Harry, yang kemudian pergi. Saat mobil polisi mendekat, Mansell menelepon dan meninggalkan pesan yang penuh cinta kepada istrinya, lalu mengambil seekor anak kucing yang muncul di sana. Dia pergi, sambil membawa lukisan dengan anak kucing yang terbungkus. Jaketnya dia ditangkap oleh polisi. Kita kembali ke adegan, di mana film dimulai. Mansell segera dibebaskan tanpa ada tuntutan yang diajukan terhadapnya. 3 bulan kemudian, saat membeli rumah baru dengan istrinya, Mansell menerima telepon, menunjukkan bahwa jasanya masih diperlukan. Yeah, what? La cucina. Owners were foodies who valued the kitchen. Bond. I'm sorry. Yeah. It's for you. Dalam adegan mid credit, Harry dan David ditampilkan mengemudi ke lokasi yang dirahasiakan di RV yang diisi dengan senjata. Disinilah film berakhir. Oh yeah. Silahkan like, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan rekap film terbaru. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir.